Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang rangkuman materi tematik kelas 6, tema 3 subtema 1 dengan judul tokoh dan penemuan dan judul subtema penemu yang mengubah dunia. Untuk mata pelajaran PPKN, kita akan membahas tentang kewajiban dan tanggung jawab. Pengertian hak adalah segala sesuatu yang berhak dimiliki oleh setiap individu semenjak dia dilahirkan di dunia ini. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan agar semua individu mendapatkan haknya secara layak. Sementara tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung segala sesuatu. Tanggung jawab merupakan cerminan dari kesadaran akan kewajiban. Melaksanakan kewajiban berarti kita telah melaksanakan tanggung jawab. Di antara kewajiban kita di rumah adalah kewajiban menghormati orang tua, kewajiban menjaga nama baik keluarga, serta kewajiban menyayangi semua anggota keluarga. Sementara tanggung jawab kita di rumah di antaranya adalah melaksanakan perintah orang tua, membersihkan dan merapikan tempat tidur, serta menjaga kebersihan rumah. Selanjutnya di antara kewajiban kita di sekolah adalah membuang sampah pada tempatnya, menjaga nama baik sekolah, serta menjaga lingkungan sekolah agar tetap kondusif. Dan tanggung jawab kita di sekolah antara lain adalah melaksanakan piket kelas, mengerjakan tugas dari guru, dan membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya kewajiban di tengah masyarakat antara lain adalah menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, menghormati orang lain, dan mematuhi peraturan yang berlaku di tengah masyarakat. Selanjutnya tanggung jawab di masyarakat adalah menjaga keamanan lingkungan, membayar pajak, serta mengikuti kerja bakti. Salah satu contoh kewajiban di sekolah adalah membuang sampah pada tempatnya. Akibat jika kita bertanggung jawab akan kewajiban tersebut adalah halaman sekolah menjadi bersih. Manfaat dari kewajiban tersebut adalah menjadi siswa yang disiplin dan halaman sekolah menjadi bersih. Akibat jika kita tidak bertanggung jawab adalah halaman sekolah menjadi kotor. Selanjutnya dalam materi pelajaran bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Ciri-ciri kalimat efektif adalah hemat dan tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Salah satu contoh kalimat tidak efektif adalah para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para. Apa makna kata para? Perhatikan pula kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu-tamu? Kata para menunjukkan banyak dan kata tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Jadi kalimat efektifnya adalah tamu-tamu duduk di kursi, atau bisa kita ubah menjadi para tamu duduk di kursi. Selanjutnya kita akan membahas tentang teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian-bagian dari teks eksplanasi ilmiah. Yang pertama adalah bagian pernyataan umum. Bagian ini berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Yang kedua, bagian deretan penjelas. Bagian ini berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Dan selanjutnya adalah bagian penutup. Bagian ini berisi kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Di bawah ini ada dua buah contoh teks eksplanasi ilmiah
yang bisa kita jadikan sebagai gambaran untuk membantu kita memahami tentang teks eksplanasi ilmiah. Pada pelajaran IPA kali ini kita mulai dengan sejarah tentang listrik. Listrik ditemukan oleh Michael Faraday. Dia lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Michael Faraday berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Kekurangan rangkaian seri adalah apabila salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang dipasang sejajar sehingga berbentuk cabang. Jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Keuntungan lain dari rangkaian paralel adalah lampu berpijar sama terang. Contoh rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari adalah pemasangan lampu di dalam rumah. Berikut contoh rancangan rangkaian listrik untuk rangkaian seri sederhana dan rancangan rangkaian paralel sederhana. Dalam materi pelajaran IPS kali ini kita akan membahas tentang penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadinya perubahan kehidupan dari tradisional menuju modern. Masyarakat modern memiliki cara berpikir, bertindak, dan bersikap yang sesuai dengan tuntutan zaman. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Penemuan baru tersebut membawa pengaruh besar terhadap perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Penemuan baru tersebut memudahkan kehidupan manusia. Di antara contoh perubahan sosial budaya dalam masyarakat antara lain adalah sebagai berikut. Sebelum ada listrik, manusia melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara sederhana atau tradisional. Namun setelah listrik ditemukan, manusia dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih mudah dan lebih cepat. Sebelum ada listrik, untuk penerangan manusia masih menggunakan lilin atau lampu teplek. Namun setelah listrik ditemukan, manusia menggunakan bola lampu untuk menerangi ruangan. Selanjutnya, contoh perubahan sosial budaya dalam masyarakat adalah penemuan baru dalam bidang komunikasi yang dapat menghubungkan antar manusia di berbagai wilayah dan juga dapat berkomunikasi tanpa dibatasi jarak dan waktu. Penemuan baru di bidang transportasi seperti mobil, motor, bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang membuat masyarakat dapat bepergian kemana saja dan kapan saja. Berikut perubahan sosial budaya akibat adanya penemuan baru. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Dia lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris.
Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Dengan adanya penemuan arus listrik ini, membawa banyak dampak dan perubahan dalam kehidupan manusia, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Pada materi SPDP kali ini, pertama kita akan belajar tentang teknik bernyanyi. Dalam menyanyi ternyata ada berbagai teknik. Salah satunya adalah teknik solfeggio atau yang lebih dikenal sebagai teknik solmisasi. Solmisasi adalah sistem yang menghubungkan setiap not dari tangga nada musik. Tangga nada solmisasi yang terdiri dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Teknik solmisasi dapat dikatakan sebagai teknik dasar dalam bernyanyi. Alasannya adalah dengan menerapkan teknik ini maka akan membantu kita agar tidak falas dalam bernyanyi. Falas dalam bernyanyi adalah ketidakharmonisan atau ketidakselarasan yang terjadi antara penyanyi dengan musik yang mengiringinya saat bernyanyi. Dengan rajin berlatih, maka bisa melatih kepekaan terhadap interval atau setiap tangga nada yang ada pada solmisasi. Selanjutnya kita akan belajar tentang interval nada. Interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lain atau hubungan suatu nada dengan nada yang lain. Di bawah ini merupakan tangga nada solmisasi. Selanjutnya macam-macam interval nada. Adapun nada yang berjarak satu nada adalah nada re, ke, fa, nada mi, ke, sol, nada la, ke, do. Nada yang berjarak setengah nada adalah nada mi, ke, fa, nada si, ke, la. Sedangkan nada yang berjarak dua nada adalah nada do, ke, mi, nada fa, ke, la. Selanjutnya nada yang berjarak satu setengah nada, yaitu nada re, ke, fa, nada mi, ke, sol, dan nada la, ke,